cipta ya seperti Allah Tritunggal Maha Kudus, benar nggak sih Bu? Allah sebagai roh itu Malaikat cuma satu, malaikat nggak bisa nyiptain. nggak bisa nyiptain ya. Mereka cuma bisa kalau melakukan segala sesuatu tuh ada izin dari Allah Tritunggal Maha Kudus kan ya Bu? Malaikat, makhluk kesehatan gitu, benar? Kita nggak bisa ciptain. Kita hanya bisa menciptakan dalam pengertian begini. Kita hanya bisa menjadikan, bukan menciptakan. Contoh, saya bisa membuat lombok, tomat, dan terasi menjadi sambal. Bisa saya ciptain sambal. Tapi untuk menciptakan lombok saya nggak bisa gitu loh, Fit. Gitu ya. Kan sama kan juga kan kalau misalnya kan kalau waktu itu kan saya pernah dengar ya Bu, khotbah Ibu kan bilang kalau iblis itu waktu dia mau menghidupin patung dia nggak bisa ya, benar ya Bu? Jadi makhluk hidup seperti Allah kita yang dia menghidupi apa tuh bikin manusia jadi makhluk hidup Adam pertama. Ya, dia mimicking. Jadi dia Allah itu disembah melalui manusia. Kita ini patung Allah yang hidup. Kita ini disebut selemnya Allah, gambar Allah. Selem itu nih patung. Jadi manusia itu patung hidup. Allah itu dimuliakan melalui kita. Betul. Manusia itu patung Allah yang hidup. Karena itu di dalam Alkitab iblis juga begitu. Dia merasuk ke patung berhala, tapi patung itu nggak hidup. Maka Alkitab mengatakan apa? Mereka punya mata nggak bisa melihat, punya telinga nggak bisa mendengar, punya mulut nggak bisa bicara, punya kerongkongan nggak bisa bersuara, punya tangan nggak bisa meraba. Yang bisa membuat patung yang hidup hanya Allah kita. Gitu loh. Setan tuh nggak bisa. Sekalipun itu patung dimasuki sama rohnya dia. Nggak bisa ya Bu? Iya, kita kan dimasuki roh Allah kan? Betul. Jadi menjadi patung yang hidup. Iblis juga sama, dia ngerasuk ke patung itu nggak bisa hidup. Iya, benar. Setuju, betul. Itu sih bedanya sama roh makhluk roh sama roh ya Bu. Roh yang pencipta segala sesuatu ya, Allah kita sebagai roh. Iya. Makasih Bu Sofis. Makanya kan kalau esensinya kalau Allah Tritunggal Maha Kudus itu kan kebaikan, karena waktu kan kalau iblis makhluk roh kan waktu dia memberontak itu kan dia udah kehilangan akses kepada esensi Allah Tritunggal Maha Kudus ya Bu, sehingga kan dia jadinya makanya karena dia di ketiadaan kebaikan dia menjadi jahat kan ya Bu, benar nggak sih Bu? Karena kan mereka memberontak atas kehendaknya sendiri. Mereka punya kehendak bebas. Dan pemberontakan antara anak-anak Allah dan anak-anak manusia ini dicatat 3 kali dalam Alkitab kita. Kejadian 3, Kejadian 6, Kejadian 11. Kejadian 3, 6, dan 11 ya Bu. Siap. Oke, udah itu. Itu iya sih, ingat Ibu. Makanya siap. Makasih ya Bu Sofi buat itunya jawabannya. Oke, ya, thank you. Ya, kita gantian. Ini nggak ada Uclim. Gabriel, silakan. Muslim Kristen? Kristen Bu Sofi, Shalom Bu Sofi, izin mau bertanya. Kristen ini sekarang juga curiga loh ya, ada Kristen Wanes, Kristen Marsion, Varian, ada juga Kristen Treteos, ada juga Kristen Islam. Saya Kristen Tritunggal Bu Sofi. Ya syukurlah puji Tuhan. Ya, ini gini Bu Sofi, kalau kita baca dalam Ibrani pasal 7 ya, itu konteksnya adalah imam besar yang merujuk kepada Yesus Kristus. Tapi pertanyaan saya begini Bu Sofi, mungkin saya kurang mengerti, mohon penjelasannya dari Bu Sofi ya. Dalam Ibrani pasal 7 itu sampai pasal 10 ya, itu Yesus sebagai imam besar yang agung dikaitkan dengan Melkisedek. Itu penjelasannya gimana ya Bu Sofi? Mohon maaf Bu Sofi karena saya kurang mengerti. Itu berkaitan dengan nubuatan Mazmur 110 ayat 4. Artinya dia tidak berasal dari suku Lewi. Ya, Paulus di dalam kitabnya menjelaskan bahwa imam besar kita Yesus itu tidak berasal dari suku Lewi, melainkan dari suku Yehuda. Melkisedek itu hanya tercatat sekali di dalam Alkitab kita, Kejadian pasal 14. Siapa Melkisedek? Melkisedek itu raja di Yerusalem. Dia orang Kanaan. Ya. Tempelnya ditemukan, bukti arkeologinya dekat mata air sungai Gihon. Mata air Gihon. Ya, jadi tempelnya ditemukan. Dia orang Kanaan. Ya, tetapi dia menyembah El Elyon.
Jadi pada waktu itu bangsa Kanaan itu, kalau Anda perhatikan, mereka menyembah dua Allah. Allah yang di surga disebut sebagai Elyon, Allah yang di bumi namanya El. Itu dua Allah yang berbeda. Tetapi Melkisedek itu tidak. Melkisedek Elyon. Maka ketika di Kejadian 14 dia bertemu dengan Abraham, dia berkata, diberkatilah Abraham oleh El Elyon, penguasa yang di surga dan penguasa yang di bumi. El Elyon itu bukan pencipta. Kalau El Elyon kan menerjemahkannya sebagai pencipta ya. Tidak. Surga dan raja yang di bumi itu maksudnya. Penguasa di surga dan penguasa di bumi. Gitu. Baik. Baik Bu Sofi. Jadi Begini begini Bu raja Sofi, sekaligus dari imam. Maksudnya Yesus itu raja sekaligus imam. Paham ya? iya Seperti iya. Melkisedek. Paham Bu Sofi. Berarti dalam kejadian itu yang diceritakan tentang Melkisedek yang memberkati Abraham, berarti Melkisedek dalam perjanjian lama itu adalah tipologi Mesias yang akan datang itu ya Bu? Jelas dia manusia betulan. Bukan penampakan Baik Yesus. Bu Sofi. Cuman silsilahnya memang tidak ditulis. Ya, tidak dikenal. Misalnya tidak berbapak, tidak beribu itu bukan dia nggak punya bapak dan ibu betulan. Tapi silsilahnya tuh memang nggak ada. Seakan-akan misteri nih. Melkisedek ini. Iya. Memang saya sudah baca di kejadian itu Bu. Untuk silsilah Melkisedek sendiri secara terperinci nggak ada Bu. Ya. Jadi dia tipologi daripada gambaran Adam yang kedua nanti, bahwa dia adalah raja sekaligus imam besar kita. Dan bukan berasal dari Lewi, melainkan dari Yehuda. Baik Bu Sofi. Terima kasih Bu Sofi untuk penjelasannya. Oke. Begitu ya teman-teman ya. Oke, ada lagi nggak nih Uclim yang nanya nih? Kalau nggak ada, bentar lagi saya akhiri ya. Saya cuma pengen algoritmanya daripada akun TikTok ini jalan. Kalau Anda klik akun TikTok saya ini, nanti Anda akan temukan link YouTube saya. Anda bisa klik link YouTube saya bagi Anda yang belum mengikuti YouTube. Ya, YouTube-nya sedang saya bersihkan. Saya mau ulangi lagi. Ya, saya mau ulangi lagi nanti. Moga-moga 2 minggu lagi lah ya, saya sudah bisa aktifkan lagi YouTube-nya. Anda sabar saja menanti, tapi yang pasti support Anda dengan cara subscribe di channel TikTok dan channel YouTube saya. Saya appreciate. Ini nggak ada usul ya yang nanya. Oh, ini masih ada satu nih, saya nggak kelihatan. Penerima apa nih? Penerima BLT. Selamat malam Bu Sofi. Ini pasti Kristen nih pasti, betul? Saya Kristen Bu, Protestan. Kenapa kok udah ada usulnya ya? Saya mau nanya ini Bu Sofi, ini banyak yang bertanya kan umat Muslim. Ketika Yesus mau meninggal di kayu salib, kenapa Yesus mengatakan Eli Eli sabatani gitu Bu Sofi? Ya karena di dalam kemanusiaannya dia memang punya Allah Pak. Maka dikatakan Allahku dan Allahmu, Bapakku dan Bapamu. Oh, Dan itu iya. mengekokan kembali Mazmur 22. Mazmur 22 itu kan bicara nubuatan mengenai penyalipan. Mereka menusuk tangan dan kakiku dan sebagainya. Yesus mengutip Mazmur 22 itu. Karena itu seluruh kehidupannya dari kelahiran sampai pada kematiannya itu semua tercatat di dalam Alkitab kita. Maka dikatakan haruslah digenapi semua yang tertulis tentang aku, mulai dari kitab Taurat Musa, kitab para nabi dan kitab Mazmur. Jadi kita nggak heran Pak. Begitu. Jadi kita harus. Jadi itu tujuannya ya. Ya, membedakan antara kemanusiaan dengan keilahian Yesus. Di dalam kemanusiaannya dia taat kepada Allah Bapaknya. Oh, iya Bu. Nggak perlu dirumitkan. Karena kita bukan orang wanas, Pak. Jadi Yesus itu menjadi anak Allah, sungguh-sungguh menjadi anak manusia dia. Bukan manusia jadi-jadian ya.
Atau manusia yang kerasukan roh Allah ya. Gitu. Oke Bu. Cuma nanya itu aja Bu. Gak usah dibingungkan. Jadi apakah Yesus itu Allah? Iya. Hakikatnya Allah. Karena dia firman Allah yang satu dengan Bapa. Berhakikat Allah. Ya, dan dalam kemanusiaannya dia bergelar Tuhan dan Mesias. Jadi jangan heran. Makanya dikatakan di dalam Alkitab kita Allah telah membangkitkan Yesus sebagai Tuhan. Betul? Iya Bu, iya. Nah, ini karena itu ada banyak terus menerus ya kita ajarkan. Ada banyak orang Kristen juga nggak tahu bedanya Allah dan Tuhan. Allah itu bicara hakikat makhluknya, gitu loh. Yesus itu punya dua hakikat, dia Allah sekaligus manusia. Jadi nggak heran kalau dia berkata Allahku, ya Allah kan maksudnya apa? Ya Bapa, Allah Bapa yang di surga itu loh. Begitu. Iya. Yohanes pasal 20 kan juga berkata begini nih, lihat nih. Gak usah kita bingung ini ya, pasal 20. Yesus itu mewakili kita Pak sebagai Adam yang kedua. Mana ayat yang ke-17 kita lihat ya. Kata Yesus kepadanya, nih Maria Magdalena, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, saudara-saudaraku. Jadi dia menyamakan dirinya dengan kita Adam. Yesus itu anak yang sulung Pak, Adam yang sulung. Dia kakak sulung kita. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Sesimpel itu Pak. Dia mewakili kita di hadapan Allah Bapa. Dia Adam yang kedua. Karena itu kemanusiaan Yesus itu sangat amat penting diajarkan untuk orang Kristen dan gerejanya. Ada banyak orang Kristen tuh menyangkal kemanusiaannya itu fatal berat, Pak. Itu fatal berat. Kita lihat 1 Timotius 2 ayat 5 ya, Pak. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Manusia Yesus Kristus inilah yang menjadi imam besar kita. Imam besar itu artinya apa sih? Mewakili manusia di hadapan Allah. Ini beda kalau dalam pandangan Islam, imam itu pemimpin sholat. Enggak Pak, imam itu mewakili manusia di hadapan Allah. Anda ingat imam besar Harun? Di dalam Keluaran pasal 28, imam besar Harun itu ketika masuk dalam ruang Maha Kudus, dia membawa 2 persembahan darah. Satu darah kambing, satu lagi darah lembu, sapi. Satu untuk dirinya sendiri, satu untuk seluruh bangsa Israel. Dia mengenakan baju efod atau baju kekudusan yang dimana di dadanya itu ada 12 batu permata yang masing-masing diukir nama anak-anak Israel. Termasuk di 2 bahunya. Ketika dia masuk, maka dia bukan hanya mewakili dirinya sendiri, dia mewakili seluruh bangsa Israel. Kalau imam besarnya pada waktu itu berbuat dosa dan dia mati di ruang Maha Kudus, maka Allah akan menganggap seluruh bangsa Israel berdosa dan kena kutuk selama 1 tahun, Pak. Sial aja pokoknya. Kalau imam besar itu berdosa, sampai imam besar itu punya dosa dan dia mati di ruang Maha Kudus, maka seluruh bangsa Israel dianggap berdosa di mata Tuhan. Karena dia imam besar kita, dia mewakili kita di hadapan Allah. Paham ya Pak ya? Sama seperti Adam dan Yesus. Kalau imam besar kita jatuh dalam dosa, Adam semuanya Pak ikut kena Pak. Tapi kalau imam besar kita Yesus, dia dibenarkan, maka kita semua turut dibenarkan. Itu maksudnya Yesus sebagai imam besar kita. Nah hal gini nggak paham. Kemanusiaan Yesus itulah yang disebut Mesias. Dia raja di atas segala. Jadi Yesus itu Hamosyah, Mesias yang satu itu artinya apa? Dia puncak daripada semua raja-raja di bumi ini. Dia raja di atas segala raja. Dia puncak daripada ketuhanan. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dan dia puncak daripada semua imam. Dia imam besar kita. Paham ya Pak ya? Kita ini imam-imam, kita ini raja-raja. Paham Bu. Tapi Yesus itu Mesias yang satu itu artinya apa? Dia raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, dan imam di atas segala imam. Dia imam besar kita. Itu maksudnya kemesiasan yang disematkan kepada kemanusiaan Yesus. Gitu. Dia memegang 3 jabatan ini. Raja, imam, dan nabi. Oke Bu.
Iya Bu. Cuma itu saja Bu ya. Terima kasih penjelasannya Ibu. Ya. Salam Bu, salam. Halo. Jadi jangan malu mengakui kemanusiaan Yesus. Bolu, silakan Bolu. Malam, Bolu Muslim Kristen? Kristen. Iya, kenapa? Gimana Pak? Silakan. Dengar-dengar aja, Bu. Bu minta nomor rekening, Bu. Saya nggak pernah kasih nomor. Nanti kita udah bikin Saweria ya bagi teman-teman yang ada di Indonesia. Nanti ada Saweria. Kita sebenarnya mau bikin website. Ya kita masih memerlukan sekitar 8.000 US dollar. Tapi belum nih, saya belum sempat untuk mengupdate itu. Tapi nanti kita akan bikin di Saweria itu masuk ke rekening Al Hayat Indonesia. Ya, nanti kita akan buat itu. Iya. Nanti belum sekarang, nanti kita umumkan ya Pak ya. Oke. Diturunkan aja, Bu. Baik, terima kasih atas supportnya. Ya. Thank you teman-teman, terima kasih ya. Kayaknya yang nonton orang Kristen semua ya, pantesan lama. Orang Kristen lebih senang nonton debat. Jadi kalau ditanyain Alkitab nggak ngerti. Selamat sore Bu. Dua baru, silakan. Kristen? Kristen Bu. Ya, apa yang mau Bapak Saya katakan? tadi pemaparannya saya mentok ke nanti kita menjadi imam bersama dengan dia, memerintah bersama dengan dia. Yang kita memerintah dengan kita itu siapa? Siapa yang kita memerintah bersama dengan dia? Siapa? Apa rakyat atau orang-orang mana gitu? Siapa yang kita duduk memerintah bersama dengan dia? Itu aja Bu Sofi. Kata memerintah itu sama seperti Adam yang pertama di dalam Taman di Eden. Raja atau pemerintah tuh gambarannya bukan kita jalan kayak Ratu Elizabeth bawa tongkat lalu lu bikinin sini, lu cuci kaki gue, lu bawa masakin ayam goreng. Nah, itu artinya diberikan kembali dominion, kekuasaan untuk memelihara bumi ini. Maka dikatakan tadi raja-raja akan datang. Kita ini akan datang ke Yerusalem baru membawa persembahan. Kita mengelola. Kata memerintah itu bukan merintah gitu bukan Pak. Memerintah itu yang menaklukkan bumi ini. Menjadikan bumi ini sesuatu yang lebih baik, mengelola bumi ini. Ya maksudnya siapa yang menjadi mendapat pemerintah? bagian dari kebangkitan kedua. Kita kan yang mendapat bagian dari kebangkitan pertama. Paham? Ada dua kebangkitan Pak di dalam Alkitab kita. Ada beberapa kali kebangkitan. Yang memerintah bersama dengan Kristus itu hanya yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kalau Anda tidak dibangkitkan, mendapat bagian dalam kebangkitan pertama, Anda tidak akan memerintah bersama dengan Yesus. Yang memerintah bersama dengan Yesus adalah yang mendapat bagian di dalam kebangkitan yang pertama. Iya, itu sih maksudnya tahu sih. Cuma yang dimaksud dengan tadi, ya saya belum dapat itu. Kita akan memerintah bersama-sama dengan Yesus. Yang kita maksudnya kita memerintah siapa yang Memerintah kita itu bumi ini Pak, sama seperti Adam di dalam Taman di Eden. Adam di dalam Taman Eden siapa yang diperintah-perintah? Artinya dia memelihara dan mengusahakan taman itu, betul? Mengusahakan bumi loh. Betul? Maksudnya bukan hewan-hewan kan? Atau apa manusia kah? Atau maksudnya itu? Ya bisa jadi manusia, we don't know. Karena di langit yang baru dan bumi yang baru nanti tidak semuanya dijelaskan di dalam Alkitab kita. Kalau Tuhan mau menciptakan lagi Adam-Adam yang baru, we don't know. Itu tidak tertulis di dalam Alkitab kita. Tapi yang jelas Alkitab mengatakan demikian, bahwa kita akan dikembalikan kepada posisi kita memerintah di bumi ini. Ayatnya jelas mengatakan demikian, betul? Iya betul. Ya, itu yang kita yang perintah ini siapa? Apakah manusia yang lebih rendah dari kita? Kayak yang kita perintahkan seperti ada hamba-hamba kah? Pemerintah itu bukan kamu memberi perintah-perintah lalu kamu punya banyak pembantu, tidak. Memerintah itu yang mengusahakan dan memelihara dan bekerja di bumi ini, Pak. Sama seperti Adam itu loh. Adam kan disuruh memerintah, disuruh berkuasa di bumi. Artinya dia mengusahakan bumi ini menjadi lebih baik. Itu maksudnya memerintah. Memerintah itu yang menaklukkan bumi.
Iya, ya maksudnya siapa itu yang kita perintah? Manusia. Yang Ini loh Pak, berkuasa nih. Kita lihat kejadian pasal pertama yang ke-26 ya. Kita tuh tidak diciptakan untuk menguasai manusia lainnya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan Adam menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa memerintah. Siapa yang diperintah? Atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Artinya memerintah atau berkuasa di bumi artinya membuat bumi ini menjadi lebih baik, bukan berkuasa atas sesama manusia. Paham? kalau hewan kan kita sudah tahu, kalau misalnya masuk ciptaan lain kan itu sudah jelas di bawah pemerintahan kita, memang sudah diberikan kuasa. Karena mereka tidak di bawah dominion manusia. Tidak Pak, hewan-hewan itu tidak berada di bawah dominion manusia. Kita bukan. Maka tuh ada tuh manusia yang dimakan buaya, manusia dimakan ikan. Pada dasarnya nggak boleh mereka melakukan itu. Karena manusia kehilangan kuasa, dominion pemerintahannya atas bumi. Bumi ini nggak bisa lagi ditaklukkan, ada sakit penyakit, belum ditemukan obatnya. Paham? Jadi maksudnya memerintah bersama-sama dengan Allah itu berarti Memelihara dan memerintah kepada mengusahakan bumi. makhluk kepada bukan manusia yang lebih rendah dari kita. No, gitu. Alkitab tidak pernah Dimaksud mengatakan ada manusia yang lebih rendah dari kita. Tapi yang jelas memerintah rada berkuasa di bumi adalah atas apa? Ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di muka bumi ini. Itu pemerintahan manusia. Supaya kita menaklukkan bumi ini dan menjadikan bumi ini lebih baik lagi, mengelola bumi ini. Itu mandat Tuhan bagi kita. Paham ya? Ya, artinya kalau kita dapat kesempatan kedua untuk hidup dan dipilih dan kemudian kita memerintah bersama-sama dengan Allah di surga itu berarti Bangsa-bangsa yang dengan Yesus. ada kan Berarti, dikatakan kamu akan berarti kita berkuasa atas memerintah kepada bangsa-bangsa. hewan-hewan dong. Enggak juga. Kepada bukan bangsa-bangsa, Kita tapi lihat kepada Wahyu. hewan-hewan gitu. Kita lihat Wahyu pasal yang kedua. Bapak catat ayatnya, Wahyu pasal yang kedua. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan dia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Ini ada di dalam nubuatan Mazmur pasal yang kedua. Di mana dikatakan Mesias itu akan duduk di sebelah kanan Allah. Dan Tuhan berkata begini, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Mintalah kepadaku maka bangsa-bangsa akan kuberikan menjadi milik kepunyaanmu. Dan ujung-ujung bumi menjadi milik pusakamu. Dan engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi. Betul Pak? Dan meremukkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Ini juga ada di dalam Wahyu pasal 19 ayat yang ke-16. Betul? Ini nubuatan tentang Yesus. Tapi Yesus berkata, kuasa yang sama, kuasa untuk memerintah bangsa-bangsa akan kuberikan juga kepadamu. Sama seperti yang kuterima dari Bapakku, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Ada bangsa-bangsa yang kita perintah, Pak. Jangan tanya lagi, ini apa? Bisa jadi ini adalah orang-orang yang ditetapkan dalam kebangkitan kedua, maybe. Alkitab tidak pernah mengatakan itu siapa. Alkitab hanya menyatakan itu sampai situ. Jadi kalau Bapak jangan menafsirkan sesuatu yang nggak ada di dalam Alkitab. Gitu. Jadi saya hanya mengajarkan, kalau Alkitab menyatakan demikian, ya itulah yang diajarkan. Sesuatu yang nggak ada di Alkitab kita, ya saya nggak bisa ngomong. Gitu ya Pak ya? Paham? Paham? Jadi masih samar-samar ini. Siapa yang akan nanti kita memerintah bersama-sama dengan Ini Allah. bangsa-bangsa, Alkitab sebuah mengatakan kerajaan. ada bangsa-bangsa yang akan dikaruniakan kepada kita kan? Dikembalikan lagi. Bangsa-bangsa berarti manusia ya. Bukan seperti Adam dan dengan hewan-hewannya itu ya, yang diciptakan Tuhan. Sama Adam dengan hewan-hewannya juga kita akan memerintah kembali. Karena sekarang ini kita kehilangan dominion atas semua makhluk. Maka dikatakan semua makhluk sama-sama merindukan, sama-sama merasakan sakit bersalin. Dan mereka merindukan kapan saatnya anak-anak Allah dinyatakan. Semua makhluk merindukan kapan saatnya kita ini dikembalikan lagi posisinya untuk memerintah di bumi ini. Karena ini manusia out of control. Tidak semuanya bisa kita kendalikan, Pak. Sakit penyakit, kemiskinan, kelaparan. Bisa diatasi manusia? Nggak bisa.
Nggak bisa. Kematian terutama. Nggak bisa. Gitu loh. Ya, berarti dalam hal ini masih samar, apakah dia itu Nggak sama, makhluk yang akan ada manusia yang kita perintah, jelas. Dikatakan di sini kuasa atas bangsa-bangsa. Jangan tanya lagi bangsa apa, Bu Sofi, ya nggak ngerti orang. itu yang bagaimana banyaknya kita ini yang diselamatkan Tuhan, kemudian kita lagi akan memerintah dengan bangsa-bangsa. Satu orang kita ini memerintahkan bangsa-bangsa, ini kan seperti hal yang sulit dipikirkan gitu. Enggak juga. Lah buktinya kita sekarang 7 miliar orang di dunia berasal dari satu orang. Masa satu orang bisa menghasilkan 7 miliar? Enggak ada yang enggak. Wahyu 22. Hah? Wahyu 2 ayat 26-27, barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukurniakan kuasa atas bangsa-bangsa dan dia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Ya, ini kan menunjukkan bagaimana itu tongkat, maksudnya memerintah bersama-sama dengan Tuhan Bapa di surga atas sebuah bangsa gitu. Ya. Pemerintahnya. Bapak baca Nubuatan Mazmur pasal 2 nggak? Bapak baca Mazmur pasal 2 nggak? Iya. Oh, Mazmur. Nah, belum. Coba Bapak Udah. baca Mazmur pasal 2. Oke, ntar ya. Mulai ayat 6. Mazmur 2 ayat 6. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Mazmur 2 ini disebut sebagai double prophecy atau nubuatan ganda di dalam Alkitab kita. Mazmur 2 ini disebut sebagai the coronation of King David. Bagaimana Raja Daud itu diangkat sebagai Melech HaMoshiach, Raja Mesias. Nubuatan ini berlaku bukan hanya bagi Daud sebagai Raja Mesias, tapi berlaku juga tipologi untuk Raja Mesias kita yang akan datang, yaitu Yesus Kristus. Dan nubuatan ini digenapi di dalam Wahyu pasal 19. Coba Bapak buka Wahyu pasal 19. Wahyu pasal 19. Ya, saya tahu, penjelasannya bagus ya. Cuma agak samar tadi, atau apa, pemerintah makhluk kah? Atau bangsa-bangsa yang bukan makhluk gitu kan? Bukan. Ya pasti manusia Pak, namanya bangsa-bangsa, masa kita memerintah bukan makhluk. Bukan. Yang tadi berkuasa atas ikan-ikan di laut, akan di darat dan di bumi itu kan Adam berkuasa atas ciptaan Allah kan? Apakah itu maksudnya kah, atau memerintah seperti yang tadi? Kalau yang seperti bangsa-bangsa memerintah atas bumi ini kembali, dikembalikan lagi atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas apa? Atas semua kuasa atas bangsa-bangsa. Maka ada bangsa-bangsa yang kita perintah. Jangan tanya lagi bangsanya apa. Ini ketehe kalau kita nggak menjelaskan gitu ya. Kita buka 19 ayat 19. Bentar ya. Ayat yang mulai ayat 13, Wahyu 19 ayat 13 coba kita baca. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala Raja dan Tuan di atas segala Tuan. Ini nubuatan di dalam Mazmur 2 tadi ditujukan untuk Yesus dan Daud.
Tetapi Yesus di dalam Wahyu 2 mengatakan, kamu juga akan kuberi karunia yang sama, betul, kuasa yang sama. Kamu juga akan memerintah, kuberi kuasa atas bangsa-bangsa, dan kamu juga akan memerintah mereka dengan gada besi, dan meremukkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Jadi tujuan Allah semula itu adalah menciptakan manusia untuk memerintah bersama Dia. Ini yang banyak kita nggak paham, Pak. Memerintah itu apa, Pak? Berkuasa, bukan nyuruh-nyuruh orang, itu bukan. Allah itu berkuasanya di dalam kerajaan surga. Allah itu memerintah di dalam kerajaan dimensi roh yang nggak kelihatan, tapi manusia itu memerintah di bumi. Mazmur 115 dan 16. Ya, langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi ini telah diserahkannya kepada anak-anak Adam. Jadi kita tuh memerintahnya di bumi. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia adalah supaya kita itu bisa memerintah bersama dengan Dia, duduk di sebelah kanan. Itu maksudnya memerintah bersama dengan Allah. Paham ya, Pak? Paham, Bu. Jadi seberapa banyak kita yang akan diselamatkan oleh Tuhan Hanya yang mendapat di dunia kedua itu? bagian pertama, yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan anak domba. Ya. Itu yang akan memerintah. Dan mereka itulah, mereka itulah yang akan memerintah segala bangsa yang ada di atmosfer alam ini, gitu. Ya, oke. Berarti bukan hewan ya, bukan seperti yang Hewan juga Adam berkuasa atas makhluk-makhluk. sama atas semua makhluk di muka bumi ini. Bapak baca Mazmur pasal 8. Segala sesuatu yang ditaklukkan di bawah kaki Adam. Adam itu menjadi Tuhan di bumi, Pak. Mazmur pasal 8, Bapak baca. Coba buka Mazmur pasal 8. Mazmur Pasal 8. Mazmur pasal 8 ayat 4. 4. Oh, di sini ayat 4, ini apa dari sini? Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu, sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Paham? Itu Oke, itu kan bicara tentang kita berkuasa ya bersama-sama dengan Tuhan atas segala. Bahwa Allah menciptakan Adam untuk berkuasa di bumi, dan segala sesuatu diletakkan di bawah kaki Adam. Maka dikatakan Yesus menjadi Adam yang kedua, segala sesuatu diletakkan di bawah kaki Yesus. Dia menaklukkan, Allah Bapa itu menaklukkan segala kuasa, kerajaan, segala sesuatu di bawah kaki Yesus Sang Mesias kita. Gitu, Pak. Karena itu dikatakan semua bangsa akan sujud menyembah kepada Yesus, Raja di atas segala raja. Begitu. Kalau pemerintahan 1000 tahun itu gimana, Bu? Ya benar 1000 tahun nanti ketika Yesus datang lagi kedua kali, bukan sekarang. Yesus kan belum datang. Pemerintahan 1000 tahun kan Yesus datang. Ya, artinya apakah yang memerintah 1000 tahun itu orang-orang yang nanti terpilih itu yang? Iya dong, jelas. Yang diselamatkan. Jelas. Orang-orang yang terpilih dan diselamatkan. Ada dua golongan. Baik. Sama seperti Musa dan Elia yang menampakkan diri di Gunung Tabor ya, di Bukit Hermon. Ada yang mati dan dibangkitkan, tapi ada yang tidak mengalami kematian jasmani langsung diubah menjadi manusia baru. Begitu. Jadi setelah pemerintahan 1000 tahun itu masih ada lagi pemerintahan yang dimaksudkan tadi memerintah bersama-sama Allah itu. Maksudnya itu gitu. Pemerintahan 1000 tahun itu sebelum langit yang baru dan bumi yang baru. Sebelum apa sesudah? Sebelum. Kita memerintah bersama-sama dengan Allah itu nanti. Sebelum. Oh ya, baik Bu. Ya. Terima kasih Bu Sofi, Tuhan berkati Bu. Ya, Tuhan berkati. Oke, teman-teman. Sudah hampir 5:30 pagi. Ya, memang ada banyak dari kita yang nggak begitu memahami ya.
Iya, nggak ada Islam nih, gue juga ngantuk. Capek deh. Cepet deh. Oke, teman-teman, sudah. Sudah.